Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelompok 3. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran fikih dalam tingkat MI atau SD. Baik, langsung saja materi yang pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai pengertian kurikulum. Apa sih sebenarnya kurikulum itu? Nah, istilah kurikulum ini pada dasarnya, pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum ini berasal dari kata kurer yang artinya pelari dan kurere artinya tempat berpacu. Kurikulum ini diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Jadi dapat kita artikan bahwasanya kurikulum ini adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh anak didik untuk memperoleh sebuah ijazah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan juga merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya kurikulum ini adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwasanya kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, berdasarkan dari pengertian tersebut, kurikulum ini terdapat dua dimensi, yaitu yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan juga merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi juga diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar dalam mengokalisasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempatnya. Kemudian, standar kompetensi. Nah, untuk memantau perkembangan mutu pendidikan itu diperlukan standar kompetensi. Kenapa? Karena standar kompetensi ini adalah pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan untuk dicapai dan mempelajari suatu mata pelajaran. Dan ada pula yang mengartikan bahwasanya standar kompetensi mata pelajaran ini adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu. Sedangkan menurut Abdul Majid, standar kompetensi ini merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Nah, pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembangan kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Nah, jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Selanjutnya, kompetensi dasar ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwasanya mereka telah menguasai standar kompetensi tersebut yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar ini juga merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Nah, ada langkah-langkah dalam penyusunan kompetensi dasar. Ada 3. Yang pertama, menjabarkan kompetensi. Kemudian yang kedua, tulislah rumusan kompetensi dasarnya, kemudian menyusun indikatornya. Kemudian, langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar
Guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diambil, atau guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, mata pelajarannya, dan semesternya. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam pengembangan komponen-komponen silabus berikutnya. Nah, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Contohnya seperti apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi. Nah, untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan dasar tersebut dapat digunakan 3 pertanyaan bantuan, seperti pengetahuan apa sajakah yang harus dikuasai siswa-siswinya, keterampilan apa saja yang harus dapat ditampilkan siswanya, sikap dan perilaku seperti apa saja yang dibatinkan dan diterapkan di siswanya. Kemudian, materi pembelajaran ini adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peran penting dalam membantu siswanya mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pembelajaran fikih dalam tingkat madrasah ibtidaiyah dan SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.